Assalamualaikum สวัสดีครับคุณสบายดีไหมสวัสดีนะครับnih edamame dan okra udah bercampur. Ini limbah ya, masih limbah. Tuh lihat, masih ada plastik-plastiknya. Harus disortir. Tapi ini bergizi banget buat hewan ternak kita. Gizinya kayak apa? Dan beneran gemuk gak sih? Yuk, kita cek. Pakan itu penting ya guys. Jadi pakan itu merupakan kebutuhan primer selain dari kandang atau rumah hewan ternak ini. Jadi kalau seandainya dia nggak makan, ya bisa dipastikan dia bakalan kurus dan bisa mati juga. Itu. Jadi pakan penting banget untuk hewan ternak kita. Kemudian berapa kebutuhannya sih? Kebutuhannya normalnya kalau pakai rumus-rumus ya, itu 10-20% dari berat bobotnya hewan ternak kita. Kemarin kita sempat ngitung-ngitung juga, ternyata kalau di ternak kami itu mereka makan mulai dari 9% sampai dengan 24% kebutuhan dari berat badan si hewan ternak ini. Jadi ada yang dia kan fleksibel ya, ada yang 15%, ada yang cuma 9%, tapi dia makan gitu, entah dia sakit ataupun dia sehat gitu. Jadi antara 9 sampai 24%. Terus kemudian jenis pakan yang bagus apa? Ini tadi yang saya makan tadi itu edamame, ini ada kulitnya. Tinggal kayak gini doang. Kalau di Jepang, itu kan orangnya pinter-pinter ya Jepang ya. Itu sering banget dia makan kedelai edamame ini karena dia salah satunya high protein, tinggi protein. Jadi dalam 100 gram itu kandungan yang paling banyak itu protein yang pertama, kedua karbo. Jadi tinggi protein. Dan protein buat apa? Kalau orang-orang yang suka nge-gym, dia ngerti protein itu untuk yang ini nih, yang ininya gede, ininya gede gitu. Nah itu fungsinya protein. Kayak Bapak Deddy Kobuser, Om Deddy itu kan dia banyak mengonsumsi makanan yang mengandung protein, baik itu minumannya ataupun makanannya, dan hasilnya gemuk-gemuk kayak Om Deddy, meskipun nggak fitness ini ya. Oh maaf, bukan kayak Om Deddy, sorry, bukan. Intinya protein itu bagus untuk ini, tulang-tulang sama dagingnya biar bisa gede. Itu gemuk-gemuk kayak gini, enak kan? Siapa sih namamu? Giga. Hai Ibu Giga. Kemudian apa ada kekurangannya? Ada dong. Jadi selain ada kelebihan high protein tadi, ternyata edamame ini baik biji ataupun kulitnya juga ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kalau kita ngasihnya terlalu sering. Jadi biasanya hewan ternak kami setelah 2 hari lebih dikasih makan edamame terus, maka dia akan bosen. Jadi nafsu makannya berkurang. Ibaratnya kalau kita kok makan tempe lagi sih, kok tiap hari makan tempe, nah gitu. Jadi dia bosen setelah masuk hari ketiga. Kemudian setelah memasuki hari keempat sampai hari 1 pekan atau lebih, dia ada masalah pencernaan. Jadi kohenya itu nggak bulet-bulet, hitam-hitam itu nggak, tapi lebih ke arah lembek dan berair. Itu kalau diterusin lagi dia bakal bisa mencret karena dia high protein ya. Itu. Jadi kalau misalkan mau ngasih edamame harus diseling-seling sama pakan yang lain. Itu. Kalau di sini murah edamamenya. Jadi kita punya mitra di salah satu pusat kota, dia pabrik pengolahan edamame yang fokus ke ekspor gitu. Karena dia fokus ke ekspor, punya lahan banyak dan tidak jarang yang memanfaatkan kulitnya, maka kulitnya kita manfaatkan, limbahnya kita manfaatkan untuk pakan ternak. Kalau di Jepang, di Amerika, Korea, edamame itu banyak dikonsumsi sama orang-orang pintar. Kalau di sini dikonsumsi sama domba-domba pintar. Ya, Ibu Siti.
Pintar kan? Jadi pakan itu penting banget. Jadi harus disediakan untuk hewan ternak kita. Di sini kami pakai edamame yang high protein. Kalau seandainya nggak ada edamame di tempat kalian, bisa pakai dari jenis kedelai yang lain. Bisa kedelai lokal atau kedelai hitam atau dari jenis legum yang lain, karena rata-rata hampir semua jenis legum itu high protein. Tuh. Kami menggunakan pakan terbaik untuk hewan ternak kami agar nantinya bisa menjadi domba yang baik untuk dijadikan kurban terbaik, karena kami penyedia hewan kurban terpercaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.